Sekarang saya akan melakukan demo dari aplikasi kami gitu ya. Dan aplikasi kami ini pada backend menggunakan Laravel dan pada frontend menggunakan React.js. Karena menggunakan React.js, maka aplikasi ini sudah single page application. Apa saja kelebihannya nanti akan kami jelaskan sambil menjelaskan fitur-fitur yang ada pada aplikasi kami. Seperti itu. Ketika pertama kali masuk, tampilannya akan seperti ini, akan muncul halaman splash screen. Dan setelah itu akan dicek apakah sudah login atau belum. Jika sudah login, maka akan langsung diarahkan kepada halaman home. Jika belum, maka diarahkan kepada halaman login. Di aplikasi ini ada dua jenis user, yaitu yang pertama user biasa atau masyarakat, dan yang kedua adalah admin. Ada beberapa perbedaan fitur yang dapat diakses oleh admin dan masyarakat, seperti itu. Yang pertama, saya akan menjelaskan fitur-fitur dari admin. Untuk login admin itu memiliki halaman yang berbeda dan halaman ini hanya diketahui oleh admin saja. Di sini halaman loginnya, kemudian masukkan data-datanya, email, kemudian kata sandi dari admin, kemudian klik masuk. Nah, maka akan diarahkan kepada halaman home. Halaman home-nya seperti ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai fitur data pohon. Dan bisa diperhatikan ketika saya berpindah dari halaman home kepada halaman data pohon, pada pojok kiri atas di sini tidak ada sama sekali reload. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari single page application, sehingga membuat user merasa lebih nyaman ketika menggunakan aplikasi ini. Seperti itu. Nah, di fitur data pohon ini terdapat data-data pohon yang berisi nama pohon, kemudian harga bibitnya, dan admin dapat menambahkan, kemudian menyunting, melihat, dan menghapus data pohon. Dan ada juga fitur pencarian untuk mencari data-data pohon. Nah, yang mana nama pohon ini atau data pohon ini digunakan ketika dalam melakukan perhitungan nilai pengganti pohon. Untuk yang pertama, melakukan tambah data pohon, bisa klik tombol tambah data pohon, kemudian mengisikan data-datanya, harganya misalkan, kemudian klik tambah. Nah, maka data tadi akan tertambah seperti itu. Jika ingin mengedit datanya, bisa klik tombol suntik, kemudian edit data yang diinginkan, kemudian klik simpan. Nah, maka data tadi akan sudah otomatis terupdate seperti itu. Jika ingin menghapus, bisa klik tombol hapus, maka akan muncul pesan konfirmasi seperti ini. Jika batal, maka data tadi tidak jadi dihapus. Jika klik ya saya yakin, data tadi akan terhapus. Seperti ini. Nah, jika datanya banyak, akan menyulitkan admin untuk mencari data pohon. Maka ditambahkan fitur pencarian. Misalkan ingin mencari pohon angsana, tetapi si admin hanya mengingat nama Ana saja. Seperti itu, jadi Ana. Nah, fitur pencarian ini tidak perlu mengklik tombol search misalkan, jadi ketika diketik langsung mencari seperti itu. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk pencarian ini sangatlah cepat, dan ini memudahkan user juga atau memudahkan admin dalam mencari nama pohon, sehingga nyaman ketika menggunakan aplikasi ini seperti itu. Fitur selanjutnya adalah fitur faktor pohon. Di sini faktornya ada 5, yaitu faktor spesies, kelerengan, lokasi, tajuk, dan batang. Di mana masing-masing faktor ini akan digunakan pada perhitungan nilai pengganti pohon sebagai indikator ketika ingin menentukan nilai pengganti pohonnya, seperti itu. Di sini sama fiturnya seperti pada data pohon, bisa menambahkan, kemudian mengedit, kemudian menghapus, bisa melihat. Di setiap faktor itu ada indikator dan juga bobotnya, seperti itu. Di sini ada faktor kelerengan, faktor lokasi, kemudian faktor tajuk, dan faktor batang. Dapat diperhatikan kembali ketika saya berpindah-pindah itu tidak ada sama sekali reload. Dan ini sangat memudahkan user sekali lagi. Nah, selanjutnya ada fitur perhitungan. Nah, di sini admin dapat melakukan perhitungan nilai pengganti pohon sesuai dengan permohonan dari user.
Nah, di sini belum ada sama sekali user yang mengajukan permohonan untuk penebangan pohon. Untuk itu, maka saya akan masuk ke fitur dari user atau fitur masyarakat. Seperti itu, saya keluar dulu, kemudian saya login sebagai masyarakat, kemudian masuk. Nah, di sini masyarakat mempunyai fitur permohonan. Bisa klik tombol permohonan. Kemudian di sini adalah permohonan-permohonan. Nah, di sini ada beberapa data. Yang pertama ini statusnya transaksi selesai, artinya pengajuan permohonan ini telah ditindaklanjuti oleh admin dan juga user sudah membayarkan biaya pengganti pohonnya. Seperti itu. Maka transaksinya sudah selesai. Nah, jika statusnya lakukan pembayaran, maka user harus melakukan pembayaran seperti itu karena admin sudah melakukan perhitungan dan sudah keluar harganya berapa, maka user harus melakukan pembayaran di sini. Nah, untuk mengajukan permohonan bisa klik ajukan permohonan, kemudian nama pemohonnya, masukkan nama pemohonnya, kemudian lokasinya di mana, kemudian klik tambah. Nah, maka akan muncul di sini. Dan jika baru mengajukan permohonan, belum dihitung sama sekali oleh admin, maka yang muncul adalah statusnya menunggu tindak lanjut dengan simbol seperti ini, seperti itu. Nah, ketika seperti ini, di adminnya, bisa masuk lagi ke admin. Pada menu perhitungan, maka akan muncul permohonan yang baru saja ditambahkan, seperti itu. Di sini bisa dilihat tanggal permohonannya, 39 detik yang lalu, ya. Ini yang baru kita tambahkan. Nah, jika admin sudah menerima ini, maka admin akan menghitung nilai pohonnya. Klik itu. Nah, di sini akan ada form untuk mengisikan detail-detail pohon yang akan ditebang, seperti itu. Nama pohonnya misalkan pohon angsana, kemudian tinggi pohonnya dalam sentimeter itu 300, kemudian diameter pohonnya dalam sentimeter 50, faktor spesiesnya spesies pohon eksotis, faktor kelerengannya 2-15%, faktor lokasinya ada pada perumahan, faktor tajuk atau faktor daunnya tidak penuh tidak seimbang, faktor batangnya sedang, kemudian jumlah pohon yang akan ditebang adalah 10 misalkan. Bisa klik hitung. Nah, maka akan muncul hasil dari perhitungannya seperti itu. Seharga Rp6.785.841. Setelah muncul seperti ini, maka admin dapat mengirimkan tagihan melalui tombol kirim tagihan gitu ya. Klik tombol kirim tagihan, maka akan kembali ke sini dan datanya akan kosong kembali karena menunggu user melakukan pembayaran. Nah, untuk user tadi kan melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, maka akan mengirimkan bukti pembayaran kepada admin. Dan di sini, di menu pembayaran, admin dapat mengkonfirmasi pembayarannya. Seperti itu. Apakah sudah dibayarkan atau belum, seperti itu. Jadi di sini ada tombol konfirmasi pembayaran. Nah, sebelum masuk ke sini, saya akan masuk dulu ke usernya tadi. Bagaimana usernya itu membayar ya. Di menu permohonan tadi yang sudah kita tambahkan, Hidayat, Pangeran Antasari, lakukan pembayaran. Nah, bisa klik tombol bayar. Nah, maka akan muncul detail dari permohonan kita. Jadi jumlah pohonnya tadi yang ingin ditebang 10, kemudian harga penggantinya adalah Rp6.785.841, kemudian transfernya kemana, dari banknya, nomor rekening, kemudian penerimanya. Setelah melakukan pembayaran, bisa melakukan konfirmasi pembayaran melalui WhatsApp kepada nomor yang tertera, seperti itu. Nah, setelah mengirimkan bukti pembayaran, maka akan dikonfirmasi oleh admin di halaman
login tadi. Seperti itu. Di halaman login, masuk kepada admin. Pada menu pembayaran. Nah, di sini admin bisa melakukan konfirmasi, misalkan pada pemohon Hidayat itu sudah membayar, bisa klik tombol konfirmasi pembayaran, akan kembali ke perhitungan. Jika dilihat di pembayaran tadi, Hidayat sudah hilang, seperti itu. Dan jika dilihat lagi pada user, klik masuk, kemudian pada permohonan, pada pemohon Hidayat, itu transaksinya sudah berubah menjadi selesai. Seperti itu. Jadi sudah dikonfirmasi dan transaksinya sudah selesai. Nah, untuk fitur terakhir adalah profil. Jadi di sini ada nama dari akun yang sedang login gitu ya. Kemudian kata sandi jika ingin mengubah, jika tidak ingin mengubah bisa kosongkan saja. Di sini bisa seandainya ingin mengedit gitu bisa klik simpan. Nah, akan muncul seperti ini dan sudah tersimpan, namanya berubah menjadi Muhammad Putra AG. Kembali lagi sudah berubah seperti itu. Kemudian bisa klik tombol keluar. Dan itu fitur-fitur dari aplikasi kami. Dan yang terakhir itu masyarakat itu bisa daftar. Fitur yang terakhir itu adalah bisa daftar. Jika belum punya akun bisa klik daftar. Kemudian akan muncul form untuk mendaftar gitu ya. Ada nama, email, kemudian kata sandinya, kemudian klik daftar. Setelah daftar nanti akan diarahkan kepada home screen. Seperti itu, dan fitur-fiturnya sama seperti yang sudah saya jelaskan. Seperti itu. Nah, sekian demo dari aplikasi yang sudah kami buat. Terima kasih.